Kemudian saya niatnya bangunin rumah buat si mama tuh di Ciamis. Tapi kan mama keburu meninggal. Tapi udah sempat tinggal juga di sana 6 bulan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ya, kita baru selesai seminar rutin di kantor PT BES Pusat Bandung. Tadi teman-teman udah lihat ya, mulai dari saya masuk kantor dari depan, lalu tadi lihat kegiatan apa aja yang ada di kantor dari jam 1 siang sampai sore. Nah, biasanya kita setelah seminar itu ada sharing-sharing dari setiap member, dari setiap mitra-mitra yang baru daftar, sharing-sharing dengan para mentornya, sehingga mereka nanti terinspirasi dan tahu caranya untuk sukses. Nah, di sini kebetulan ada coach saya, ada mentor saya. Waktu pertama saya ketemu, itu beliau udah dapat Pajero, udah dapat Lumas 1 miliar, saya belum. Saya cuma ngikutin apa kata beliau, saya juga dapat. Udah lama saya nggak ngobrol, ya, nggak ngobrol secara detail sama beliau. Dan udah lama saya nggak nampilin beliau ke channel YouTube saya ataupun di TikTok saya nih ya. Saya mau ajak ngobrol, namanya Kang Dodi Ardodi. Kita ngobrol dulu sebelum pulang ya. Ntar lagi kita pulang, kita ngobrol dulu sebentar. Nah, ini mobilnya keren gak sih? Katanya beliau ini, bukan katanya sih, saya udah tahu sebelumnya beliau ini seorang waiter, teman-teman. Seorang waiter di salah satu mall di Bandung. Nah, ini mobilnya Pajero Case. Kebetulan kayaknya beliau ada di dalam nih ya. Katanya mau pulang, tapi sebelum pulang, saya pengen ngajak ngobrol dulu. Ini pasti riut Pajero-nya, guys. Mantap. Kita ajak ngobrol dulu sebelum pulang. Jangan dulu pulang pokoknya. Sebelum tahu caranya sukses di PTB. Assalamualaikum. Kemana tuh, buru-buru pulang? Mau ada perlu dulu. Masya Allah. Karena sebelum pulang kita ajak ngobrol-ngobrol dulu lah. Pokoknya mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman. Kang Dodi, sebelum pulang harus kita todong ngobrol dulu. Pakai mic dulu. Supaya suaranya jelas. Nah. Oke, Kang Dodi, ini mobil Kang Dodi ya, Pajero. Belinya cash? Cash beli cash. Setelah berapa lama Kang Dodi bisa beli mobil Pajero cash nih? 8 bulan. 8 bulan setelah jalan bisnis? Ya, setelah bisnis. 8 bulan bergabung di bisnis PT BES. Ya, omsetnya bagus. 8 bulan bisa dibeli Pajero. Masya Allah. Sebelumnya emang sebelum jalan bisnis karyawan dulu katanya? Ya, waiters. Saya segala dipegang sih, dari mulai cuci gelas, cuci pintu, kemudian jadi waiter. Terakhir jadi tukang bikin kopi. Masya Allah. Lalu jalannya bisnis bisa kebeli Pajero 8 bulan. Sampai sekarang udah kebeli apa lagi? Apa aja Kang Dodi? Ya, dulu tuh sempat beli motor, beli mobil ya. Beli mobil udah beli berapa kali mobil? 2 kali ini sama nih. Masya Allah. 150 juta ya satu, yang 500 ini Pajero satu. Kemudian saya sebenarnya dapatnya sih udah ada beberapa ya, cuman diambil uang. Mobil udah kebeli. Oh, rumah juga udah kebeli. Rumah satu, bukan kebeli sih, ngebangun. Ya. Oh, ngebangun rumah. Senilai? Itu dari ininya 1 miliar. Masya Allah. Saya yakin masih banyak yang bisa Kang Dodi capai, Kang Dodi beli. Saya pengen ngobrol di dalam supaya nggak berisik. Saya ngobrol dulu. Jadi nggak cuma hasilnya, saya pengen nanya prosesnya kayak gimana sebentar. Saya ke dalam ya? Siap. Nah. Alhamdulillah nih ya, saya udah nyobain mobil gasnya Kang Dodi. Tadi bocorannya Kang Dodi mantan waiters. Tuh. Asli Kang Dodi. Nanti saya minta fotonya, ada nggak? Banyak. Dan banyak stok tuh foto Masya saya kerja Allah. gitu dulu. Waiters di mall? Di BIP. Oh, di mall Bandung. Plaza. Ya, kalau dulu kan BIP sangat terkenal tuh. Kalau orang-orang Jakarta yang datang ke Bandung, kalau tidak datang ke Bandung Indah Plaza, katanya belum ke Bandung. Asli dari mana Kang Dodi? Asli Bandung? Saya asli Ciamis. Asli Ciamis. Hijrah ke Bandung hanya untuk jadi waiters? Ya, niatnya untuk kerja lah, biar bisa memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, membantu bapak atau ibu ya. Dulu tuh niatnya seperti itu. Oh, niatnya kerja, berubah nasib. Tapi ya apa daya ya, karena keterimanya jadi waiters gitu. Kalau saya dulu sekolah STM, jurusan otomotif, harusnya sih jadi bengkel ya. Jadi montir harusnya. Cuman kalau saya dulu terlalu banyak pilih-pilih, saya pinginnya kerja di pabrik mobil yang mewah gitu, kayak di Cikarang tuh. Kan banyak tuh pabrik-pabrik mobil gitu. Pinginnya di situ, ternyata yang melamar kerja tuh sampai ribuan. Saya sampai kaget dulu sempat melamar. Wah, ini kemungkinan untuk masuk juga sulit, dan ya ternyata tidak terima.
Akhirnya ngelamar-ngelamar sama bengkel-bengkel. Tapi saya nggak mau bengkel yang biasa tuh dulu. Bengkel-bengkel yang minimal sudah nasional gitu tuh, kayak Astra, kayak Daihatsu, kayak gitu tuh. Masa nggak ada yang keterima satupun? Nggak ada yang keterima. Saya akhirnya putus harapan di situ. Ya udahlah, apa aja yang penting jadi uang. Oh gitu. Dan alhamdulillah keterima. Jadi waiter. Jadi waiter. Itu udah punya istri anak? Belum. Oh, belum punya istri waktu jadi waiters? Oh. Belum. Saya waktu nikah tuh tahun 2007 tuh bulan Juli 2007. Gitu. Saya kerja tuh tahun berapa ya, lupa lagi saya, 2001 kalau nggak salah. Pas udah nikah sama punya istri, punya anak, itu kerja di mana? Masih di situ. Oh, lama juga. Berapa tahun jadi waiters? 13 tahun. Masya Allah, 13 tahun. Dan itu bisa tercukupi ya untuk nikah, untuk anak, keluarga, ada kecukup ya dari waiters? Nikah seadanya sih. Seadanya. Ya sampai besok nikah, mas kawin belum kebeli juga. Lah, bisa kayak gitu? Iya, Wow. bingung juga. Soalnya gaji saya berapa dulu waktu saya nikah tahun 2007, gaji cuma 500.000. Gaji 500.000, sedangkan kebutuhan untuk nikah itu dihitungkan sama mobil kan saya sendiri seserahan ya, kalau orang Sunda bisa bilang seserahan dari Bandung ke Garut tuh. Itu perlu satu elap mobil gitu ya. Sampai-sampai saya sama bos dipinjemin mobil untuk seserahan. Gitu. Dipinjemin mobil karena waktu itu tuh saya ditanya sama mertua. Saya baru ketemu sekali sama mertua, langsung ditanyain kapan nikah gitu ya. Kapan nikah, kemudian saya nggak menyanggupi karena gaji saya masih 500.000. Tapi ya alhamdulillah almarhum mertua saya tuh rezeki itu udah Allah atur, kalau nikah pasti bakal bertambah. Oh, alhamdulillah. Nikahlah ceritanya. Ceritanya gitu tuh dengan modal seadanya. Gitu. Dan tinggal di mana di Bandung tuh? Tinggal di Cimuluit, di sini di Cimuluit, kontrakan. Oh, ngontrak. Jadi cukup ya dari awalnya waiters? nggak ngontrak sih, karena bapak sudah bikin rumah di sini kecil, ukuran 2,5 tumbak. Tapi di situ ada tiga keluarga. Ibu, adik saya udah nikah, saya kan di situ tiga. Akhirnya dengan tempat yang sesempit itu gitu kan, dengan 2 kamar sempit-sempit, kami tinggal di situ lama tuh karena belum mampu untuk kontrak. Gaji 500.000, bayangin kontrakan di Bandung udah 800.000. Kan gitu. Istri nggak kerja? Istri awalnya kerja, cuman setelah punya anak resign. Jadi semua pendapatan dari waiters itu? Dari waiters itu gitu, semampu aja. Ya, yang penting makan gitu kan, makan juga saya nggak mewah tuh. Kalau waktu saya kerja ya, yang penting mah ada lauk pauknya lah gitu, kayak telur kayak gitu tuh. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada uang, beli mie dibagi 3. Yang penting sama keluarga bisa makan. Selama bertahun-tahun itu kan? Ya, alhamdulillah lumayan lah lama. Dinikmati. Nah, di titik kapan Kang Dodi ngerasa saya harus keluar dan harus bisnis gitu kan? Nggak mungkin kayak gini terus gitu. Itu waktu istri saya sakit. Waktu istri saya sakit, saya butuh uang untuk berobat. Sakit apa tuh? TB. Sakit TB paru. Oh, di situ Kang Dodi harus mikir ya gimana caranya dapat penghasilan. Karena butuh biaya buat berobatnya kan 6 bulan, lama tuh 7 bulan kalau nggak salah istri saya tuh. Setiap 1 bulan itu 2 kali berobat, dan itu kan kalau penyakit TB kalau kelewat aja 1 kali minum obat harus ngulang dari nol. Makanya di situ saya harus punya penghasilan lain, ini harus bisnis. Di PTBS ini saya sampingan awalnya, tapi sekarang jadi utamanya. Dulu langsung resign dari waiters? Enggak. Atau gimana ceritanya? Enggak, sambil kerja aja. Oh, sambil kerja jalanin PTBS ini? Jalanin PTBS. Sambil kerja. Sampai dapat mobil juga nggak keluar. Nah, ceritanya nih ya. Waktu sambil kerja jalanin, sampai berapa lama akhirnya Kang Dodi dapat semua impian Kang Dodi? Sampai titik rumah. Pas dapat mobil berapa lama tuh? Mobil 82 hari. 82 hari jalanin bisnis, bisa beli mobil langsung? Iya, 82 Masya hari. Allah. Kemudian Pajeronya mungkin dari awal gabung itu 8 bulan. 8 bulan. Kemudian luxurinya 11 bulan. Bisa beli rumah 1 miliar setelah berapa? 11 bulan 2 minggu dari awal 11 bulan. Masya Allah. Itu reaksi istri orang tua kayak gimana tuh? Dari seorang waiters bisa punya aset miliaran, penghasilan juga pasti puluhan juta tuh. Ya, alhamdulillah lah ya, udah lebih di atas 10 tuh. Kalau sekarang sih 20-an nih. 20-an, Masya Allah. Ya, mimpi kayak serasa mimpi mungkin ya bagi keluarga juga, karena nggak terlalu pernah terpikirkan sama orang tua gitu. Sebelum meninggal mama juga almarhum, ya mungkin sangat bangga kelihatannya dari mimik wajah, dari ini gitu, sangat ya kayak orang yang keheranan aja gitu. Masya Allah, ini Kang Dodi guys bisa kayak gitu guys. Kang, ini mobil Kang Dodi asli nih ya. Kadang banyak di luar sana yang nggak percaya Kang. Kang boleh dong jalan coba, saya pengen lihat Kang Dodi. Kalau pengen
asli dilihat dari sini aja. Oh iya benar. Perusahaan itu namanya orang lain. Kita lihat. Ini nama siapa nih? Bawa STNK kebetulan nih Kang Dodi. Kita lihat nih. Bukti sebagai ini rumahnya Kang Dodi ini. Nah ini saya tutupin nomor rangkanya. Mana. Nah ini atas nama siapa, kelihatan nggak? Kelihatan. Atas nama siapa? Dodi ya. Masya Allah. Nah ini buktinya ya. Ini mobil Kang Dodi sendiri. Sekarang udah bangun rumah senilai 1 miliar. Target ke depan apa Kang? Sekarang kan alhamdulillah ya. Istri secara kehidupan udah tercukupi ya. Alhamdulillah. Target ke depan saya punya rumah di Bandung. Oh, bikin rumah. Kemarin bikin di rumah di mana, Mas? Di Ciamis. Oh, bikin rumah di Ciamis. Niatnya buat almarhum mama sih sebenarnya, gitu kan. Nah, istri disuruh tinggal di sana juga nggak mau. Akhirnya saya harus punya rumah di Bandung dan kayaknya beberapa bulan lagi juga udah punya rumah di Bandung. Masya Allah. Gitu karena ini bentar lagi tembus luxury juga nih istri. Jadi rencana mau bangun rumah di Bandung? Saya mau antara bangun atau beli jadi gitu di Bandung. Berapa targetnya mau beli rumah? Yang harga 1 M aja. 1 miliar? Masya Allah. Sahabat, tapi udah direncanain ya? Udah bulan-bulan ini? Udah mencari-cari dari sekarang saya udah Alhamdulillah. Masya Kemudian target selanjutnya setelah di Bandung saya ingin bangunin rumah mertua. Di mana tuh? Di Garut tuh. Oh, di Garut. Di Garut. Rencananya kemarin sudah gambar denahnya udah. Terus ARB ya, anggaran RAB juga udah keluar. Nah, siap juga bangun juga di Garut. Masya Allah. Tapi dulu bikin rumah satu aja sulitnya minta ampun. Ya wah, itu gaji cuma 500.000 gimana bisa? Nah, kalau terakhir saya kerja tuh 3 juta. Oh, 3 juta? Itu mah tahun 2007. 2007. Tahun 2007 tuh 2007 saya gaji segitu. Ya 3 juta tuh setelah berapa tahun kerja? 2001 aja, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ya sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun baru naik 3 juta. Sekarang jalanin bisnis udah punya di atas 20 juta per bulan. Ya. Udah punya Pajero, udah punya rumah cash dari seorang waiters doang. Iya. Hanya karena ingin waktu itu ngobatin istrinya. Betul. Jadi bukan kayak orang tuh mencari-cari bisnis. Intinya pingin bisnis gitu. Kalau saya kan ini kepepet ya, pengen ngobatin istri. Pingin ada tambahan gitu. Sekarang istri udah sehat, semua perekonomian tercukupi. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan emang tahun ini bisa bangun 2 rumah berarti ya targetnya. Amin. Iya, 2 rumah targetnya. Target di tahun ini 2 rumah. Terus nikahin adik juga tuh tahun ini kayaknya. Adik istri tuh. Masya Allah. Insya Allah kalau kita yakin ya pasti bisa dapat lah. Nah itu dia cerita sedikit dari Kang Dodi, itu cuma ringkasannya aja lah. Tapi kalau pengen tahu lebih dalam nanti bisa ngobrol di kantor pusat PTBS. Kang Dodi udah tercapai semuanya. Sekarang tinggal rumah, mobil. Kang Dodi berarti orang tua semua udah terpenuhi ya kebutuhannya? Si mama udah kemarin meninggal. Setahun kemarin meninggal. Sebelum meninggal Kang Dodi udah bisa ngasih apa ke orang tua? Alhamdulillah ngumrohin kemarin. Ngumrohin itu orang dia. tua, kemudian saya niatnya bangunin rumah buat si mama tuh di Ciamis. Tapi kan mama keburu meninggal. Tapi udah sempat tinggal juga di sana 6 bulan. Jadi alhamdulillah setelah berbisnis ini, bahkan seorang Kang Dodi pun bukan cuman bisa bahagiain diri sendiri, tapi istri, anak sama orang tua ya. Masya Allah. Gitu. Paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak Kang Dodi ceritanya. Mudah-mudahan sukses nih buat Kang Dodi dan keluarga. Insya Allah bisa menginspirasi banyak orang. Oh, Kang Dodi punya banyak mitra juga kan? Mitra binaan. Banyak ya. Dan yang udah suksesnya udah berapa orang? Saya sudah nggak bisa ngitung. Lebih dari 20 orang? Yang punya puluhan ya? Yang udah punya rumah di tim Kang Dodi bro? Sama saya tuh 5 orang. 5 orang, Masya Allah. Kemudian Pajero 10 orang. Masya Allah. Mobilio kalau nggak salah, nggak tahu 80, nggak tahu 100 yang dapat mobil. Dan itu binaan Kang Dodi ya? Iya. Kemudian motor udah ratusan tuh. Udah saya nggak bisa ngitung kalau motor. Kalau mau cek namanya Dodi Hardodi di TikTok sama di YouTube ya? Ada ya? The Canon Channel. Di YouTube The Canon Channel, di TikTok Dodi Hardodi. Dodi.Hardodi. Pokoknya mau kalau pengen lebih tahu lebih dalam lagi, lihat ada YouTube sama TikToknya. Siap. Gitu aja. Makasih banyak Kang Dodi inspirasinya nih. Waduh, mudah-mudahan sukses terus buat Kang Dodi dan keluarga insya Allah. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Love